pagi Sobat Ambiar. Sedih. Selamat hari Jumat, semoga Jumat ini penuh dengan berkah. Walaupun kita tahu kita masih berduka, Indonesia masih berduka. Dilanda tentu saja banjir bandang dan juga tanah longsor. Dan korbannya kita juga tahu sampai dengan sekarang masih terus bertambah. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita masih berbelasungkawa karena kabarnya BNPB juga masih terus merilis korban tewas. Dinyatakan lebih dari 800 orang meninggal dunia. Dan 500 orang masih dinyatakan hilang. Kemudian juga 1.500.000 orang ini masih berada di beberapa lokasi pengungsian. Ya, kita tidak membayangkan duka yang begitu mendalam, bukan saja keluarga yang harus kehilangan orang tua, anak, sanak saudara, tapi juga mereka yang harus kehilangan tempat tinggal. Kami segenap keluarga besar pagi-pagi Ambiar mengucapkan turut berbelasungkawa. Kami berharap keadaan bisa jauh lebih baik lagi dan tentu saja ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Betul. Ya. Pembelajaran yang begitu luar biasa sekali. Ini pembelajaran di masa sekarang untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Dan kita tidak pernah tahu ujian dari Allah datang bisa kapan saja ya. Betul, namanya musibah itu tidak pandang bulu, siapapun bisa kena. Betul, mudah-mudahan bersabar kita, ya. Dijauhkan dari segala musibah, bisa Amin, ya Rabbal alamin. Kekuatan oleh Allah, menerima segala ujian Allah. Di hari yang penuh berkah ini, mari kita sama-sama berdoa, berharap yang terbaik untuk negeri ini. Dan Sobat Ambiar, di bintang tamu kita yang pertama, di segmen pertama ini kita akan hadirkan seorang penyanyi di mana di saat kejadian banjir bandang dan juga tanah longsor beberapa waktu yang lalu di 3 provinsi dalam waktu yang bersamaan, ternyata bintang tamu kita ini berada di lokasi banjir bandang, berada di Takengon ya, Aceh. Kita ingin dengar ceritanya seperti apa. Alhamdulillah dia selamat dan bisa hadir di tengah-tengah kita. Di pagi-pagi Ambiar kita akan hadirkan siapakah dia, kita akan saksikan terlebih dahulu. Ini dia tayangan yang akan kita saksikan terlebih dahulu. Pagi-pagi Ambiar, Taufik Rahman, selamat pagi Taufik Rahman. Pagi, kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir. Sama-sama. Taufik Rahman, kami turut berbelasungkawa karena Taufik Rahman ini putra asli Aceh ya, provinsi di mana kita juga tahu ini menjadi provinsi yang terparah untuk banjir bandang dan juga longsor yang terjadi. Ya, Pak. Taufik Rahman, kamu tuh aslinya Acehnya dari mana? Saya aslinya Pidi Jaya. Pidi Jaya. Tapi saat itu kamu berada di Takengon. Di Takengon, Pidi Jaya 3 jam ke Takengon. Jadi saya asli Pidi Jaya, di Takengon lagi liburan, Kak. Oh, lagi liburan. Gimana sih ceritanya saat banjir dan longsor itu? Tentu kamu tahu persis dan ada di situ. Sebenarnya udah 4 hari hujan terus. Cuma kami sama tim vendor wedding Pidi Jaya tetap liburan karena emang udah plan dari lama. Jadi pas nyampe di hujan biasa. Jadi pas nyampe di Takengon, di villanya, di salah satu villa, Star Home Villa namanya, mati lampu. Jadi pas mati lampu, jadi kan dari kota ke villa itu 15 kilo perjalanan. Jadi pas mati lampu, saya dan 4 orang yang lainnya cari bensin untuk genset. Biar nggak mati lampu, biar kita bisa nikmati liburan lah gitu ya. Jadi pas di perjalanan, tiba-tiba pohonnya tumbang. Yang pertama tumbangnya yang kecil, pohon kecil, jadi kami pindahin. Jalan lagi ke depan, pulang ke villa, tiba-tiba udah tumbang yang besar, nggak bisa kita pindahin pakai tangan. Dan itu masih nggak ada pikiran, ini ada apa gitu? Sempat was-was juga karena memang longsor bisa jadi tiba-tiba gitu, Kak. Iya, betul. Jadi setelah itu kami memutuskan untuk kembali ke kota. Pas kembali ke kota, tiba-tiba di jalan pun udah ada yang tumbang lagi. Jadi kami terperangkap di tengah-tengah gitu. Itu di hari pertama ya? Di hari pertama, di malamnya. Oke, baik. Lanjut. Setelah itu kami memutuskan untuk ninggalin mobil di salah satu rumah warga. Dari situ kami jalan ke villa kurang lebih 3 kilo, jalan kaki. Jam 2 malam. Pas nyampe villa, paginya semua teman-teman Mua Pijay udah pada teriak karena emang longsor semuanya. Longsor di sekitaran villa? Sekitaran villa. 15 kilo di tempat wisata itu memang longsor semua sampai putus jalannya. Artinya aksesnya terputus sekitar villa itu? Putus. Oke. Ketika akses sekitar villa itu terputus, berapa lama kamu bersama dengan teman-teman WO ya? Ya. Yang sedang berlibur di villa yang berada daerah Takengon itu terisolasi? Kami terisolasi di Kecamatan Bintang itu selama 3 malam. Wow, 3 malam tanpa adanya listrik? Tanpa adanya listrik, tanpa adanya jaringan. Dan itu air udah masuk atau belum? Di situ nggak banjir, Kak, karena kan Gayo dataran tinggi, jadi nggak banjir. Itu longsor aja. Longsor mengakibatkan akses terputus. Yang kamu ketahui ketika akses terputus, kondisi warga sekitar villa ya? Iya. Yang kamu ketahui seperti apa? Di situ kami hari ketiganya udah kekurangan makanan. Jadi pas sorenya kami cari makanan di
kios-kios terdekat. Sore cari masih ada yang buka. masih ada yang buka. Tapi pas habis maghribnya udah pada longsor, udah hilang semua kampungnya. Ya Allah, dengan secepat itu ya? Cepat itu, hitungan menit lah. Baik, Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ya. Ini gambaran ketika jalan terputus pun juga ketika longsor di daerah perbukitan. Berarti kalian menyaksikan betul-betul longsornya ya? Ya. Itu hujannya memang deras sekali ya di sana? Sekali. Selama seminggu non-stop hujan. Oh selama 1 minggu Itu ya? 1 harian hujannya? Iya, nggak Harian berhenti. non-stop, nggak pernah berhenti hujan. Pakai angin nggak? Maksudnya angin gede gitu nggak? Atau Ya cuma- lumayan berangin. Oke. Allahu Akbar. Ketika kamu berada di situ, yang kamu lihat ya setelah longsor, Sampai korban, tanggal 8. masyarakat sekitar, apakah kamu sempat melihat? Ya kami dari villa untuk mencari evakuasi. Jadi kami ke salah satu kampung yang terdekat dengan villa. Kampung itu kan sudah habis semua. Tapi warganya udah mengungsi ke masjid. Tapi untungnya warganya mengungsi gitu. Tapi luar biasanya warga Gayo sekitar, warga kecamatan Gampung Gegarang Bintang itu memprioritaskan kami dulu untuk evakuasi pakai boat. Udah naik dulu. Pakai boat? Ya pakai boat wisata. Warganya. Padahal warganya juga korban kan, butuh bantuan. Tapi diprioritaskan kami yang tamu dulu. Kalian kayak pendatang itu disuruh Iya. diselamatin Ya, dulu, udah naik ke boat semua nih. Kami sebanyak 20 orang Kak. Oke, naik boat kemudian kalian dievakuasi kemana? Ke kota Takengon. Ke kota Takengon. Butuh berapa lama menggunakan boat dari daerah villa tersebut ke kota Takengon? Kurang lebih 1 jam. 1 jam. Ketika sampai ke Takengon, apa yang kamu lihat kondisi di kota Takengon? Sesampai di kota Takengon, di sana udah yang jual nasi udah nggak ada, sembako kurang, di posko belum ada apa-apa, belum ada pengungsian juga, jaringan susah. Kami cuma punya 1 wifi itu di kantor bupati, itu pun berebut semuanya jaringannya. Tapi kantor bupati aman-aman saja, maksudnya nggak Aman. rusak? Enggak. Berarti banyak orang yang berteduh ke situ dong? Iya, iya betul. Taufik, berapa lama kamu total akhirnya setelah berada di kota Takengon? Kami 3 malam di villa, 2 malam di Takengon. Setelah itu dari Takengon pindah ke Bener Meriah, pakai mobil pickup ke Kabupaten Bener Meriah. Di situ Tempatnya aman, Kak Sela Sokia, Kabupaten. Ya, di situ Sheila di emang situ. aman, nggak ada longsor, nggak ada Di situ banjir. malah lebih parah longsornya. Loh, kok kamu pindah di sana kok malah ke tempat yang lebih parah longsor? Jadi kan dari Takengon menuju ke Jalan Banda Aceh Medan itu harus lewat Bener Meriah dulu. Kami Harus ngelewati. harus ngelewatin ya. Oke. Kita mau kasih lihat juga sebuah gambaran. Kabarnya Taufik ini juga sempat dievakuasi dengan menggunakan pesawat Hercules ya. Nanti kamu boleh cerita. Kita mau kasih lihat tuh gambarnya seperti apa. Allahu Akbar. Baik, ini yang menggunakan pesawat Hercules dievakuasi dari mana ke mana? Dari Bener Meriah karena yang ada airportnya di Bener Meriah. Jadi kami 3 malam di Bener Meriah. Sebenarnya udah antri 2 hari untuk naik Hercules. Wow, Udah antri 2 hari. antri. Udah antri 2 hari untuk naik. Dari Banda Meriah itu kemudian tujuannya atau landingnya kemana? Jadi di situ kami udah nangis-nangis lah di bandara, udah hampir putus asa. Jadi dari Bandara Rembele Bener Meriah, landingnya nggak langsung ke Polonia Medan, karena memang lanutnya di situ. Polonia Medan. Wow, ternyata ini untuk dievakuasi pun butuh waktu untuk antri sampai berhari-hari. Ya, sampai berhari-hari. Oh, dievakuasinya ke Medan ya, bukan ke Banda Aceh ya? Bukan ke Banda Aceh. Karena Banda Aceh juga situasinya sama. Iya, sama juga. Tapi ke Banda Aceh Agak mending, lumayan kan? aman. Saya mau tahu ya, ini tuh ketika dievakuasi, kamu cerita bahwa untuk dievakuasi dengan menggunakan pesawat Hercules saja butuh
antri 2 hari. Iya. Itu gimana kondisi di Bandara Maria? Orang untuk mengantri aja pasti mereka sudah putus asa. Mereka tahu kondisi rumah Tapi di udah pasti kampungnya sudah dijamin hancur. Bak bisa naik pesawat itu. Belum dijamin. Kami dapat bantuan dari Kolonel Alfian. Dulu dia pabung di PD Jaya di kota saya. Jadi dapat bantuan untuk naik ke Hercules. Baik. Keadaan di bandara sangat mencekam sekali karena memang bandara jauh dari tempat jual makanan. Ya, makan kalian gimana tuh? Makan kalian? Makannya Di saat akhirnya selama seperti 3 apa? hari itu. Kami makan 1 piring rame-rame. 1 piring rame-rame. Kami dapat nasi dari kantor PMI. 1 piring kami makan rame-rame. Sampai 10 orang. Kenyang nggak kenyang ya? Ya kadang-kadang waktu lapar tiba kami pakai makan mie instan gitu. Mentah-mentah gitu. Sampai gitu. Tapi alhamdulillah masih bisa makannya walaupun cuma mie instan. Alhamdulillah. Terus kamu bisa sampai ke Jakarta ini gimana? Ke Jakarta karena memang Keadaannya keluarga gimana di sana? keluarga di PD Jaya memang kalau di PD Jaya banjir sampai atap rumah. Kalau keluarga Taufik insya Allah alhamdulillah aman. Cuman keadaan di kota sekarang sudah mencekam. Mencekam sekali, bantuannya kurang, rumahnya sudah jadi daratan baru. Tanah semuanya. Ya, di tanah semua jadi daratan baru. Karena longsor Tapi masih itu hujan ya? terus Karena ya? banjir. Karena banjir ya? Masih hujan terus sampai sekarang. Iya. Di Jaya ada siapa saja sekarang keluarga kamu? Keluarga semua lengkap, mama, adik-adik, keluarga yang lainnya. Apakah keluarga kamu ada yang sekarang ini tinggal di pengungsian? Iya, ada. Siapa? Bukan mama sih, ada keluarga yang lain. Keluarga lain. Iya. Baik, kita juga mau kasih lihat ini banyak korban kelaparan karena sudah berhari-hari masih belum juga mendapatkan bantuan. Kalau Anda nanya kenapa, kami pun bingung kenapa. Ini dia. Oke, kalau di PD yang kamu ketahui keluarga mendapatkan bantuannya seperti apa? Karena kamu putra daerah PD Jaya ya? Yang saya tahu, kalau untuk bantuan masih kurang, Kak. Bantuan Tapi malah bukan berarti tidak ada bantuan, Iya, bantuan ada tapi masih Ya, kurang. masih kurang sekali karena memang ini lebih parah dari tsunami kalau kita bilang. Kalau tsunami cuma kena di Banda Aceh aja, kalau ini seluruh Aceh. Ini kabupatennya semua kena ya. Ya, dan ini belum jadi bencana nasional, makanya bantuannya kurang. Ya, belum ditetapkan Anggapan jadi kamu bantuan nasional. sendiri gimana melihat kondisi korban yang banyak tapi tidak bisa makan? Ya, Gimana tanggapan kamu? tanggapan memang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, cuma bisa menyampaikan lewat doa karena memang Kamu pernah merasakan di posisi itu ya? sangat mencekam sekali. Apalagi di Aceh Tamiang sekarang. Di Aceh Tamiang memang aksesnya putus, masih banyak korban yang belum dievakuasi dan bantuannya sangat kurang sekali. Palingan dari para influencer dan jurnalis yang udah ke sana. Ya. Tapi pemerintah juga sudah. Sudah. Ya kan? Tapi masih kurang. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk para konten kreator, Ya, public luar figure. biasa. Najwa Shihab pun sudah bergerak Ya, betul. ke Aceh kalau Najwa Shihab langsung ke sana. Kemudian juga Ferry Irwandi luar biasa 10 miliar rupiah hanya dalam waktu yang begitu singkat sekali dan sudah mulai membagikan ke beberapa tempat. Pras Teguh pun terima kasih banyak, beberapa nama lainnya. Denny Sumargo pun 500 juta, kita lihat postingan di media sosial. Kali ini kita mau kasih lihat, ini ada bantuan yang kita harapkan bisa segera diterima oleh masyarakat di 3 provinsi yang terdampak. Akses masih sulit, 20.000 ton bantuan di Aceh belum bisa disebar. 20 ton di Aceh belum bisa disebar. Akses masih sulit itu gimana? Kan kamu putra daerah Aceh ya, Ya, Kak. kamu lahir dan besar di sana. Betul, Kak. Pasti kamu mendengar begitu banyak sekali cerita dari teman-teman kamu. Apa cerita teman-teman kamu yang mungkin kamu bisa bagikan untuk kita semua di sini agar barangkali pihak terkait juga bisa mendengar? Keluh kesah dari mereka sih, semua rumahnya sudah jadi tanah, jembatan putus, makanya akses kurang ya, karena banyak jembatan yang putus, jembatan Kutablang, jembatan Merdu. Jadi itu kan jalan Medan Banda Aceh, maka terputus minyak juga kurang, bensin kurang, gitu. Sebagai putra daerah, lahir besar dan bangga akan daerah kamu, orang yang berasal dari wilayah bencana. Dalam pikiran dan dalam hati kamu melihat ini itu, apa yang ada dalam benak kamu? Saya berharap untuk para pemerintah bisa lebih gerak cepat dalam menangani bencana ini karena memang ini lebih parah dari tsunami, lebih parah dari yang sudah dialami oleh masyarakat Aceh tahun 2004. Karena memang banyak sekali orang tua yang kehilangan anaknya, Iya. anaknya yang kehilangan orang tua,
Karena banyak juga lansia-lansia yang dalam rumah yang sudah tidak bisa jalan, tiba-tiba harus mengalami banjir yang begitu besar. Dan juga banyak yang kehilangan rumah, Kak. Banyak sekali yang kehilangan rumah dan sekarang nggak tahu mau ngapain karena memang tidak bisa dibersihkan lagi, sudah jadi tanah semuanya. Sudah jadi tanah, bukan cuman tanah yang bisa dibersihin, tapi memang tanah yang keras sampai atap rumah. Tapi kamu dan teman-teman sempat tidak melihat bantuan-bantuan itu datang dan diberikan kepada mereka dalam bentuk apapun, mau makanan, transportasi, Ada kan, Mas, evakuasi. kayak beras, Ya, kayak ada. Ada ya? Ada, termasuk yang Hercules kan ngantar bantuan sebenarnya. Oh iya, salah Iya. satunya itu ya. Hercules antar bantuan. Jadi pas pulangnya kami nebeng gitu. Sobat Ambiar, ini juga menjadi viral di media sosial. Sayangnya harus viral dulu ya. Iya. Kesedihan ini. Apakah harus viral kemudian mendapatkan perhatian? Seorang anak yang harus menyewa alat berat untuk mencari jenazah ibunya. Alhamdulillah ditemukan, walaupun dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Masih menggunakan mukena. Kita saksikan. Ya begitu banyak korban yang harus kehilangan keluarga ya. Ya, Sosial itu media ada tuh dia lagi ngangkat ibunya. Betul. Dia pakai mukena. Tapi tidak bisa kita tayangkan ya. Buat Taufik, seberapa banyak atau mungkin ada cerita teman-teman yang kehilangan anggota keluarganya atau barangkali sampai dengan sekarang belum juga ditemukan dan masih terus mencari? Banyak sekali, Kak. Mungkin yang dulunya teman sekarang hilang tanpa kabar. Ada teman kamu? Ada. Ada. Di Merdu ada. Ada Merdu berapa Pidijaya. banyak tahu? Kalau di Merdu saya kurang tahu berapa banyak, tapi lumayan banyak. Apalagi yang rumahnya dekat dengan sungai. Itu parah sekali karena memang air sungai meluap bertemu dengan air laut, makanya parah. Allahu Akbar. Air sungai ketemu air laut. Air pasang, Air ya. sungai aja bisa ini ya, apalagi campur air laut. Ini kalau saya secara pribadi jujur ya, dalam 1 minggu ini tuh saya kalau buka sosial media tuh Gemas ya. pusing kepala saya. Sing, ya. Karena bawaannya duka. Tapi ya ini adalah kedukaan pun harus kita hadapi ya, karena bagian dari kehidupan. Dan kita harus bisa mengevaluasi diri, bukan hanya diri, tapi semuanya kita harus mengevaluasi apapun itu. Pun juga dengan kebijakan pastinya. Taufik, tapi kita yakin banyak sekali kedukaan yang kamu lewati beberapa hari ketika kamu di Aceh. Apa yang membuat benar-benar membuat hati kamu sangat pilu ketika kamu berada di sana? Yang membuat hati pilu itu karena memang ini banjir bandangnya seluruh Aceh. Jadi kita mau, yang terparah. Jadi kita mau kemanapun yang namanya Aceh tetap kena gitu. Apalagi sekarang di Aceh Tamiang, itu yang sangat mencekam. Bahkan malamnya sudah gelap, tapi masih banyak suara yang tolong minta tolong. Itu masih ada suara Masih minta ada. tolong terdengar. Masih ada. Sekarang. Dan itu pun kalian hanya bisa mendengar ya, karena kan bingung juga Bingung, kan, gelap. Iya, terus kemudian ya kan juga melindungi diri sendiri juga kalau ada apa-apa. Iya. Aku juga mau ngasih tahu kalau misalkan untuk yang masih terjebak di Takengon dan Banda Meriah, mendingan teman-teman standby di bandara aja untuk cari info landingnya Hercules. Jadi salah satu yang teraman sekarang ya memang naik Hercules. Tapi seluruh yang di Takengon sama yang Banda Meriah sekarang sudah pada jalan kaki, Kak, pulang ke Biren. Jadi semua mencoba untuk mengevakuasi diri dengan jalan kaki dari Bandar Meriah ke Biren. Berapa lama jalan dari Bandar Meriah ke Biren kalau jalan kaki? Ada yang 2 hari 2 malam, tapi untuk sekarang sudah dibantu sama, misalkan ini ada jalan putus. Di seberangnya memang sudah ada yang bantu seperti ojek dan pickup. Lepas akses putus. Ya, benar. Sobat Ambiar, kita juga punya sebuah gambar seorang bapak yang mencari anaknya di tumpukan tanah yang longsor walaupun dia tahu sepertinya anaknya sudah tidak bernyawa, tapi dia hanya mencari sebuah keajaiban. Duka terdalam, duka paling menyedihkan adalah ketika orang tua harus kehilangan anaknya. Dan barangkali ini adalah satu dari sekian orang tua yang harus kehilangan anaknya dalam bencana banjir bandang ataupun juga longsor, bencana ekologis yang terjadi di 3 provinsi ini. Kita masih berharap yang terbaik, dalam arti kata kondisi bisa menjadi jauh lebih baik lagi ke depannya.
Taufik Rahman, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten yang kamu ketahui bergerak sudah pasti. Tapi kita tahu ada beberapa pemerintah kabupaten di Aceh yang menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup angkat tangan dengan bencana ini. Tapi kamu sebagai putra daerah melihatnya bagaimana? Apa yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten di daerah kamu? Saya apresiasi untuk gubernur dan beberapa bupati di Aceh yang memang dengan kondisi seperti ini tapi masih mendampingi rakyatnya. Tapi ada beberapa yang memang tidak di tempat. Lari untuk mungkin menyelamatkan diri sendiri. Kenapa kamu bisa mengeluarkan statement seperti itu? Karena memang ada seperti itu, Kak. Keadaannya memang Ada seperti itu. Ada kenyataannya yang Ada kenyataannya seperti itu. Oknumnya seperti itu Ya. ya. Wow. Apresiasi untuk yang masih di tempat walaupun tidak bisa menangani, tapi setidaknya masih mendampingi rakyatnya. Ya, menemani rakyat. menemani ya. Iya. Kita kembali lagi ke PD ya, karena ke PD Jaya. Karena pastinya konsen juga untuk mereka yang sampai dengan sekarang masih terus bertahan. Kalau kabar dari orang tua kamu untuk bahan makanan, tentu saja bukannya tidak bisa membeli karena lebih ketidaktersediaan bahan pangan ya. Benar. Tapi mereka kalau misalnya mau ngambil atau mau beli segala macam itu kemana gimana? Uang sudah tidak ada artinya, Kak. Pastinya. Udah nggak ada bahan di toko-toko. Toko-toko sudah tidak ada juga ya. Tapi yang kamu bilang tadi itu tempat posko untuk kayak misalkan posko penanggulangan yang bencananya itu ada nggak? Ada, Di mana? Di mana pusatnya kan biasanya suka banyak tuh gede gitu. Ya, mungkin kalau di Merdu PD Jaya ada di sekitaran kota. Kalau di Benar Meriah ada di kantor bupati. Kalau di Takengon juga sekarang di kantor bupati. Kantor bupati Ya, semuanya. ada dapur umumnya. Iya biasanya kan. Nah, jadi bantuan ke situ dapur masak umum. sama-sama Iya, betul. makan Bener. gitu. Iya betul, Kak. Tapi keluarga kamu di situ atau di rumah? Keluarga saya alhamdulillah aman karena memang rumah Taufik itu agak sedikit tinggi Di mana daerah? di belakang kantor Bupati PD Jaya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Sobat Ambiar, kita juga punya sebuah tayangan. Ini seorang ayah yang menangisi kehilangannya karena kehilangan istri dan anaknya. Kita nggak kebayang ya, dia harus kehilangan istri dan anaknya seperti apa hancurnya hatinya. Allah, astagfirullahaladzim. Sekali lagi kami turut berbelasungkawa, kami turut berduka cita kepada korban yang harus kehilangan anggota keluarganya, sanak saudara yang mereka cintai. Semoga mereka mendahului kita, husnul khatimah. Semoga keluarga korban diberikan kekuatan, ketabahan, keikhlasan. Dan mereka yang sampai dengan sekarang lebih dari 500 orang yang masih belum juga ditemukan bisa segera ditemukan. Lebih dari 1.500.000 orang yang berada di pengungsian bisa diberikan ketabahan, kemudahan dalam menghadapi ini semua walaupun kami tahu ini tidak mudah. Dan juga ada kebijakan-kebijakan yang tentu saja bisa lebih baik ke depannya. Ini menjadi pembelajaran buat kita semua. Bukan sekedar pohon tumbang. Agar tidak ada lagi logika yang tumbang. Termasuk suara-suara sumbang. Kita akan balik saat lagi. Tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar, tonton Ambiar. Guys, yang satu ini akan menghebohkan Pagi-Pagi Ambiar hari ini. Ya, Menghibur ya. Ratu Live Tadi sejagat. kan kita udah sedih-sedihan, sekarang waktunya kita bahagia. Tapi biar memang terhibur. beliau ini ratu live ya. Iyalah. Live ya. Ratu Live dan 24 Ratu jam. menghibur ya. Ratu menghibur. Bunda kita semua di Pagi-Pagi Ambiar ini dia, Bunda Korla. Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu. Udah belum mas? Hah? Jangan kelamaan dong ah. Oh, ulang ya. Buka. Enggak langsung mas, enggak langsungin aja. Ya. Kalau hatiku sedang Ya, rindu. kan. Ulang. Ya bener dong makanya. Ya bagus, ulang. Siap ya. Mas jangan, pokoknya langsung nyanyi aja. Iya, oke. Tapi ya mas. Di Pagi-Pagi Ambiar Bunda Korla. Kalau hatiku sedang rindu, pada siapa ku mengadu. Dalam hati bertanya selalu, berlina
lihat suaranya. Panggung siapa nih wanginya ini? Iya. Bunda. Ini. Wangi ya? Kenzo. Bunda nggak mau fashion show dari situ. Coba fashion show. Coba. Oh. Bajunya udah bagus banget Ivan Coba Gunawan. lihat. Dari sini, panggung. Di pagi-pagi ambiar, Bunda Korla. Bagus. 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 Wow, bagus. Ya. Udah lama capek aku. Duduk nih, capek. Bun, Capek kasihan. nyanyi udah. Iya, Catwalk udah. Satu lagi makan beling boleh ya? Bunda. Selalu semangat loh Bunda Korla. Good morning. Mana mic-nya? Guten Morgen. Udah, Nggak usah pakai mic, nggak usah pakai mic, nggak apa-apa. Bun, kita berbuat mengucapkan Terima kasih. udah datang ke sini nyempetin waktu. Bunda rambutnya pendek sekarang ya, Bun. Cantik loh Bun. Bunda makin cantik loh bundaku ini. Cantik Ya loh. Allah. Ikan Adila Siapa ya lagi lah Bun ya. pasangan yang baru ya Bunda, ada pasangan baru. Ikan Adila ya. Bunda Korla datang lagi ke Indonesia. Sobat Ambiar, sebelum kita ngobrol-ngobrol sama Bunda Korla ya, ini kita mau kasih lihat cerita Bunda Korla di balik kesuksesannya. Kan tinggal di Jerman, tapi ternyata Pernah siapa sangka nangis. pernah mengais makanan Iya, katanya karena lapar di di Jerman. tempat sampah bahkan kabarnya ya. Kita Iya. mau lihat satu ini. Kenapa sampai bisa mengais bisa makanan? Itu ceritanya memang sedih sih. Waktu itu Bunda pas lagi Nangis lu. lagi kopi-kopi itu kan memang bulan 7 ya. Jadi itu kan memang buah-buahan belum tumbuh. Bunda tinggal di rumah sosial. Kadang-kadang sama orang-orang yang di situ yang kita nggak tahu orang dari mana-mana aja. Ada yang luka kakinya, ada yang problem keluarga, ada yang pokoknya bermacam ibu-ibu yang seusia Bunda lah gitu. Kadang-kadang mereka yang di jalanan minta-minta. Kadang-kadang jadi di kamar tuh kita berlima. Ada yang tukang minta-minta di jalanan, ada yang bermacam, ada yang cacat. Jadi tuh kadang-kadang ada yang maaf-maaf, ada yang lagi datang bulan bececeran gitu. Iya, Bu. Jadi kadang-kadang Bunda gitu kecium ya, bau Bu? amis. Terus kadang-kadang yang buang dahak sembarangan gitu tuh. Itu bener Bunda tuh mau makan aja harus nggak ingat-ingat kalau nggak bisa muntah gitu. Nah itu kan cuma pagi doang dikasih makan. Kita dikasih makan kayak sup sama itu kan kopi itu kan semuanya melanda. Jadi Jerman tuh semuanya orang-orang yang tadinya kerja nggak ada kerjaan tuh yang bayar rumah nggak bisa langsung dioper termasuk Bunda dioper Nggak gitu. bisa bayar rumah jadi. Karena kan nggak ada suami. Oke. Kerjaan selesai. Kita sebelum kita rumah sosial kita kan udah dapat peringatan nggak bisa bayar. Karena kan bagi yang dapat uang sosial itu orang yang udah bayar pajak. Termasuk Bunda yang selama itu udah bayar pajak. Jadi orang yang bayar pajak pun kalau dia nggak jelas malah nggak dapat. Kalau kita kan diperiksa nomor pajaknya, pajak dari sebelah mana, Jerman mana, Hamburg bagian mana. Itu sangat teliti. Oke. Sangat teliti dari mulai dari tahun berapa kamu bayar pajak, udah lebih dari 7 tahun belum gitu. Oke, dipindahlah ke panti sosial karena nggak punya Panti sosial pekerjaan, tapi nggak yang bisa bayar rumah. itu masih yang karantina. Karena sebelum Bunda pindah ke rumah sosial yang apartemen bareng sama orang hitam, itu kita dikarantina dulu selama 2 minggu. Jadi diseleksi, ditanya-tanya. Ya udah selama itu Bunda ya itu kan. Itu semua ya Bunda. Pokoknya nggak, kita jangan mau deh susah lagi deh. Bun, maaf. Udah. Itu kan Bunda tadi cerita kalau di panti sosial dapat makannya cuma sehari sekali saat sarapan. Nah itu Bunda tuh sisa makanan tuh ngambil Ya dari siangnya mana? nggak ada makanan. Ambil makanan, sisa makanan dari Nggak mana? ada lagi. Jadi sampah itu. jam 7 kita udah keluar semua dari rumah sosial. Kita ya kemana? Kalau Bunda kan nggak ada siapa-siapa. Nggak ada Bunda siapa-siapa. kemana terus? Jadi Bunda kan
jalan aja melalak gitu, nggak tahu kan udah nggak ada barang-barang, semuanya udah nggak ada, sudah dijualin sama teman-teman. Lagi harus keluar dulu. Jalan gitu Bunda, sepanjang jalan tuh karena kalau waktu itu naik sepeda ya, sepedanya masih sepeda bobrok gitu. Jalan Bunda cari-cari buah, ada nggak sih buah yang bisa di sana kan nggak banyak buah. Kalau Indonesia kan ada jambu, ada mangga. Indonesia kan kaya dengan buah-buahan. Di sana tuh paling nunggunya kalau cherry itu di bulan 4, di bulan 6. Dia udah habis. Kalau apel itu di bulan 9. Jadi ambil buah tuh. Ya kadang-kadang buah mentah pun Bunda makan. Oke, buah mentah terus apa lagi? Karena Bunda manjat pohon apel yang apelnya udah di atas pohon, Bunda sambil nge-live itu sampai anak-anak Bunda awas jatuh Bunda, awas jatuh, itu yang masih mengkal-mengkal udah makanin. Oke. Kadang pas lagi Kalau musim dingin gimana, Bun? oh ya musim dingin mah jangan harap nih kalau mau Covid. Lebih parah lagi itu. Kebetulan Bunda tuh pas bulan 6. 6 itu udah tapi nggak tahu ya kenapa pas bulan Covid itu langit tuh cerah tiap hari. Kayaknya panas tiap hari. Jadi seakan-akan tuh kayak Bunda tuh kayak keluar aja gitu, kayak biasanya kan bulan 6 tuh udah dingin, udah nggak enak, belum panas. Nggak tahu mungkin Allah juga kasih Bunda tuh kayak udah keluar gitu, Bunda nyari-nyari gitu. Kadang-kadang Maaf, aku potong ya. Ngambil sisa makanannya itu di mana? ya kalau misalnya Bunda jalan gitu kan, adalah orang misalnya toko yang nggak udah habis gitu kan. Terus kadang-kadang mereka kan buang-buang apel yang tersisa gitu. Buangnya itu mereka di mana, Bu? Di depan toko. Jadi toko tuh ada kayak makanan-makanan yang nggak tersisa, yang tersisa gitu, yang nggak mungkin harga nggak dijual lagi, itu Bunda ambil. Apa aja kadang-kadang. misalnya? Ya kadang-kadang sawi, kadang-kadang kol, kadang-kadang tomat. Kalau untuk bajunya itu sendiri, Bun? Hah? Yang baju yang Bunda Yang pakai, dipakai. Bajunya ya baju tiap hari aja, baju itu aja Bunda pakai. itu lagi dan Kasih lagi sama mereka. Cuci bersih. Kadang cuci Bunda pakai. dikasih baju aja Bunda kesenangan banget. Kamu boleh ambil baju di bagian dalam. Kamu tinggal pilih. Bunda senang banget. Ya Allah senangnya ini baju walaupun katanya baju dikasih dari sosial. Kayak senang banget. Anduk-anduk bekas tuh senang banget. Gak kebayang ya Allah kok bisa. Tapi udah lah. Bun, apakah keluarga yang di Indonesia tahu Bunda kalau di Jerman? Ini kita mau kasih lihat ya. Ya mereka taunya Covid tapi mereka nggak tahu kalau Bunda itu Ya. apa gitu. Sesusah itu Kita mau kasih Bunda lihat. nggak Ini mau memberitahu gitu. cerita dari Bunda Korla bahwa keluarganya di Indonesia tidak tahu sesulit apa Bunda Korla di perantauan. Bukan cuma Bunda Korla, kayaknya mereka yang merantau tuh nggak mau ngasih tahu keluarganya Keluarganya kalau kalau mereka susah sedang ya. kesulitan ya. Ini Banyak pasti, banyak. Apa susahnya waktu zaman aku masih Covid. Aku numpang sama orang, numpang di sosial. Keluarga Bunda taunya Bunda bahagia di Eropa. Tapi mereka mana tahu Bunda sengsaranya. Jadi Bunda nggak cerita tuh? Enggak. Covid itu mereka tahu, tapi Bunda cuma bilang, ya nanti aku bantu deh cicil mobilnya. Itu aja. Dari uang sosial tuh Bunda ambil separuh Bunda kasih ke keluarga. apa rasanya tahu keluarga di Indonesia mereka juga butuh uang, tapi Bunda juga nggak bisa ngasih. Iya, sempet abang bilang gini, udahlah Cynthia pulang aja ke Indonesia kalau kamu keluarga juga nggak mau Bunda susah. Mereka setidaknya tahu juga Bunda harus jujur juga bang. Aku sekarang udah nggak kerja lagi, dapat uang sosial cuman 900 euro. Nanti aku bayar apartemennya, kan kita bayar juga walaupun di rumah sosial. Bagi yang udah dapat uang, jadi Bayarnya berapa? dipotong lagi 600. Cuma 300 sisanya dong. Tiganya ya 300. Ya 300 itu yang untuk itu setelah dikarantina ya. Setelah makanya ada untungnya juga kita yang selalu bayar pajak di Jerman itu ketika Covid kita dapat bantuan. Yang di karantina itu nggak dapat sama sekali karena belum dapat laporan dari pemerintah Jerman. Kan dipilih itu. Ternyata Bunda keluar namanya. Kamu besok kamu nggak di sini lagi. Di mana? Saya bilang, kamu di apartemen berdua sama yang lain. Oke. Hah? Jadi Bunda seneng dong. Ya. Sisa dari 900 cuman ada 300 karena 600 buat bayar 300 keluarnya di tanggal kadang di tanggal 30. Tanggal 31. Jadi 2 kali pembayaran gitu, Bun? Nggak sekali aja. Jadi uang keluar dari sosial itu sosial itu keluar 900 otomatis udah terpotong langsung ke sewa kamar. 300 sisa. 300 ini bisa kita ambil. Dari tanggal 30 sampai ke tanggal 30 bulan depan. Itulah Bunda belanja-belanja. Kadang Bunda cuma sehari beli makanan. Makanya kalau ada belanja-belanja yang ke 10, Bunda beli kan 300. Kadang Bunda nggak berani belanja. Jadi kirim lagi 150 buat keluarga. Jadi Bunda coba megang 100 kadang-kadang. Dari 100 itu Bunda hitung hari.
Oh besok masih, karena bunda suka bertanya sama orang-orang, tanggal berapa sekarang gitu. Tanggal 19, hitung lagi 19. Itu paling mudah sih. 19 berarti 20, 21, 22, 23, 10 hari lagi gitu. Dari 100 euro, 100 euro tadi. 100 euro kalau kita belanja 10 hari sekali, 10 hari udah habis. Tapi kan bunda nggak mau habis. Jadi kadang bunda belanja 1 hari 10, bunda beli ikan yang harga 3 euro. Kadang beli sayur itu bunda buat 4 hari, 5 hari. Bun, masih ingat gak misalnya kebutuhan yang diminta sama keluarga di Indonesia saat itu tapi bunda tidak bisa mengabulkan, tidak bisa mengirim uang Rumah tuh kalau nggak salah udah habis kontraknya gitu per tahun gitu. Sin kita besok rumah kayak mana ya Sin sarannya ya? Mau jual mobil tapi abang masih bawa mobil. Anaknya masih banyak gitu. Mau sewa rumah tapi nggak ada duit. Akhirnya bunda kayak nggak tahu mau berbuat apa. Kayak abang tuh senang gitu punya mobil gitu kan. Dia udah bangga adiknya bisa kasih mobil gitu. Dia senang. Kadang-kadang dia pagi-pagi ngelapin mobil. Abang lagi ngelap mobil Sin katanya. Iya bang, ya udah nikmatin lah bang, nikmatin aja mobil itu. Inilah masih kesempatan untuk nolong abang waktu itu kan sebelum meninggal gitu kan. Jadi bunda tuh nggak mikir lagi diri bunda gitu. Ya udah pas kita mau cari rumah itu, kalau nggak salah uang bunda cuma 150 juta. Butuhnya berapa? Butuhnya tuh sekitar 200-an gitu. Pokoknya bunda bilang bang sabar aja nanti kalau ada duit nanti kita beli mobil, beli rumah. Covid lah datang melanda. Lebih parah lagi, jadi udah nggak kebayang. Begitu abang meninggal, bunda viral. Bunda terkenal, banyak yang challenge gitu. Kenapa saat lagi challenge gitu bunda banyak uang, kok abang udah nggak ada gitu. Jadi kayak udahlah, jadi bunda menjalankan aman aja kayak pokoknya kalau abang nanti meninggal, abang nggak usah khawatir. Anak doakan aja anak abang pasti aku bantu, rumahku beliin. Dan alhamdulillah sudah terwujud. Alhamdulillah semuanya udah. Tapi Sobat Ambiar namanya kehidupan naik dan juga turun ketika kita sudah bisa mendapatkan apa yang kita inginkan melalui usaha kita. Terkadang ada orang yang tidak sepenuhnya menyukai apa yang kita capai, termasuk apa yang kita miliki. Kabarnya ada orang yang mau mencoba mematikan rezeki seorang Bunda Korla. Ya maksudnya ya itu setelah bunda udah mulai naik, tiba-tiba bunda udah mendapatkan kebahagiaan. Anak-anak bunda se-Indonesia senang nengok bunda live. Tapi ada seseorang yang ingin menjatuhkan, menghalang-halang bunda masuk TV, bahkan melaporkan ke kedutaan Jerman segala macam itu sampai bunda kayak stres. Ada manusia sejahat itu, ada orang sedengki itu, padahal bunda nggak tahu masalahnya apa, salahnya apa, sampai segitu-gitunya. Tapi kan gitu. manusianya itu Tapi sudah bunda dapat pasrah, karma dari Allah maha kan baik, ya. Allah maha baik, Allah maha mendengar hambanya ketika dizolimin. Allah maha kuasa, Allah maha mengampunin kalau kita sudah mengikhlaskan apa yang diperlakukan orang-orang lain. Kita tunggu aja tanggal mainnya. Bunda selalu berpikir gitu, selalu berpikir bahwa ketika kita disakitin, tetaplah kita mengadu pada Allah dan selalu berkata, ya Allah bagaimana dengan mereka itu. Pasti Allah pasti akan Sudah secepat kilat. ada inisial namanya Bun. Nggak usah disebut lah. Yang penting udah dia. Orangnya masih hidup sampai sekarang Bun. Hah? Masih hidup sampai sekarang orangnya. Yang Allah udah dibalas sama Allah. Oh, udah dibalas, alhamdulillah. Ya. Semoga Bunda rezekinya dimudahkan, dilapangkan terus ya Bun ya. Amin. Dan Bunda tuh sekarang rumahnya banyak. Wih, Di mana-mana di Jakarta tuh. Jobnya juga kemana-mana. Oh, job mulus. main film segala macem juga Bun ya, alhamdulillah ya. Udah jadi Itulah bintang film rezeki. loh bundaku sekarang. Itulah rezeki. Bunda tuh kalau 1 bulan kan ada 30 hari. Iya. Dia tuh show 34 hari. Oh, capek dong ya. Mau jadi penyanyi juga termasuk nih katanya sekarang lagi nyobain nyanyi bahkan kemarin Bang Toyib. ini cobain cengkok Bang Toib ya, kita mau kasih lihat tren cengkok Bang Toib ala Bunda Korla. Coba dong Udah Bunda. belum dapat apa, coba lagi mbak. Coba ya, oke. Iya. Coba Bun. Bang Toyib. Bang Toy. Mana musiknya? Coba nyanyi dulu musiknya yang ngikutin.
Ini Bang Toib kalau Bunda dengerin tahu bukan lagu nggak itu. pulang-pulang ya, dia nggak mau pulang. Dia tahu lagu itu apa cekok-cekoknya itu dari siapa, dari mana? Itu kan lagunya udah zaman Bahola sebenarnya kan. Iya. Itu lagu kalau nggak salah Bang Toi mau kemana ya? Iya. Ya. Bang Toi mau kemana gitu kan? Iya, benar. Itu sama si Mila yang di acara dangdut itu sama dia lain kok enak kali gitu. Bang Toi. Bang Toi. Dia bagus mengimprovnya gitu loh. Jadi Bunda tertarik gitu. Iya, ada mic-nya kecil. Tapi Bunda tahu nggak kalau Bunda itu suaranya dinilai sama Selfie Ama? Coba kita lihat dulu ya nilainya berapa buat Suara Bunda Bunda sama bagus. Selfie Ama. Coba kita lihat. Suara Bunda bagus kata. Ya kalau suara Bunda nggak bagus ya Bunda nggak bikin lagu kan? Iya. Oh lagu Bunda yang mana Bunda, mana Bunda, ini Bunda, Bunda. Mana Bunda, mana diserah soalnya. Mana Bunda. Oh segini tuh lagi serak. Lagi serak. Kalau nggak serak suara Bunda nyaring. Oh, iya, iya. ini juga nyari. Bunda bisa improv 8 oktav. 8. Lagu Agnes Monica kayak mana? Bilang saja. Bukan itu mah lagu. Karena ku sanggup diriku ternoda. Kita balik sana kita di bagi-bagi Ambiar. Enggak begitu liriknya. Pagi-pagi ambiar, pagi-pagi ambiar, pagi-pagi nonton ambiar, di Trans TV nonton ambiar. Bagi Ambiar kembali di layar televisi Anda. Fahmi Bo dan juga sang istri ya karena mereka memutuskan untuk menikah kembali di tanggal 25 November. Mbak Nita, selamat pagi Mbak Nita. Selamat pagi Mbak Nita. Jadi Kembali. ini pengantin baru ya. Pengantin baru lagi. Pengantin baru lagi. Rujuk selamat ya. Pengantin baru muka lama. Muka lama. Mas Fahmi Bo, alhamdulillah kita senang sekali mendengar kabar dan akhirnya sekarang bisa berjumpa kembali dengan Fahmi Bo dengan keadaan yang jauh lebih sehat lagi. Ya. Alhamdulillah. Apa rasanya bisa kembali ada di sini, duduk di sini, bertemu dengan Sobat Ambiar, bertemu dengan kamera yang begitu banyak, menyapa Sobat Ambiar di rumah? Ya, rasanya nggak nyangka ya. Nggak nyangka kalau aku akan bisa seperti ini lagi, bisa kembali lagi, bisa merasakan syuting, berhadapan dengan kamera, teman-teman kru semua, teman-teman host, teman-teman semua. Pokoknya aku yang udah berapa tahun yang nggak vakum gitu, akhirnya kita ketemu lagi, bisa ada kegiatan lagi kayak gini. Walaupun dengan aku masih digotong ya, aku masih belum bisa berdiri, cuman bisa duduk aja. Untuk masuk ke mobil aku harus digotong. Ya itu aku udah bersyukur banget. Udah bersyukur. Bisa duduk dari tempat tidur ke kursi roda aja aku udah bersyukur. Kami di sini selalu mengabarkan kabar dari Fahmi Bo, perkembangan, kesehatan dan juga selalu meminta mendoakan Sobat Ambiar untuk mendoakan kondisi dari Fahmi Bo dan alhamdulillah sekarang berada di sini. Tapi ini juga menjadi pertanyaan kita semua ya, ketika kita melihat tayangan Mas Fahmi Bo kondisinya saat itu hanya bisa berbaring di atas tempat tidur. Yang membuat kondisi saat itu semakin drop beberapa bulan yang lalu tuh apa sih sebetulnya? Ya, sebenarnya dari pikiran juga mungkin ya. Dari pikiran yang makin ruwet, makin pusing gitu kan. Mikirin penyakit, mikirin keadaan, mikirin keluarga juga gitu kan. Akhirnya makin drop. Udah 2 kali ke rumah sakit gitu kan. Udah masuk rumah sakit 2 kali tapi nggak tahu sumber penyakitnya ini apa gitu kan. Ya alhamdulillah pertolongan Allah melalui Raffi Ahmad datang, dia bawa aku ke rumah sakit dan kedetek sakitnya, semuanya ketahuan gitu ya. Jadi sumber penyakitnya ya apa itu? Berarti penyakit internisnya. Iya itu. Batu empedunya itu banyak banget udah di kantong empedunya itu. Jadi harus dioperasi.
sama ada steroidnya. Ya itu Dokternya udah dioperasi juga. steroid nggak sampai. Obatan jalan. Iya, Pakai obat aja. pakai obat aja. Jalan. Oh. Iya. Tadi Mas Fahmi Bo bilang bahwa banyak sekali pikiran, tapi yang paling membebani selain pikiran tentang kesehatan tuh apa sih yang ada dalam pikiran Fahmi Bo? Ya banyak lah Mas. Ya Ketakutan terbesar saat itu. ketakutan terbesar takut nggak bisa ketemu lagi sama cucu. Nggak bisa ketemu sama anak-anak. Tapi anak-anak udah ketemu, udah lah. Dari tahun kemarin anak udah bersama. Terus kalau sama Istri, ibu sekarang udah jadi istri lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. senang banget ya. Udah 4 bulan yang lalu, yang aku udah terkapar, udah nggak bisa apa-apa. Aku baru, Beliaunya ada pada waktu itu. ya aku yang minta tolong sama dia. Saat itu dia kerja gitu kan, aku minta tolong sama dia. Karena aku udah nggak bisa apa-apa. Aku masih merangkak pun ke kamar mandi, aku masih nggak mau minta tolong. Ibu sendiri kan sudah bercerai sama suami, terus tiba-tiba ada keinginan untuk menolong tuh kenapa? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya? Gimana Apa yang membuat tergerak hati? tergerak hatinya untuk menolong, untuk mengasuh, Karena merawat. saat itu yang kita tahu kan Mas Fahmi Bo tinggal di kosan sendirian, cuman anak kadang datang, kan tidak ada mbah saat itu karena memang sudah berpisah. Kami memaklumi sebagai mantan istri menjaga jarak juga adalah sebuah keharusan, tapi ya manusiawi juga rasanya menjaga silaturahmi, membantu orang yang pernah ada dalam kehidupan Mbak Nita. Apa yang saat itu menggerakkan hati Mbak Nita untuk datang ke kosan, oke saya bantu nih. Karena saya pengen ayahnya itu sehat dan sembuh kembali, dan semua itu demi anak-anak. Anak-anak yang minta. Bilang apa Oh, anak-anak? anak-anak minta ke ibu sendiri. Mah, pada saat itu hari Kamis ya, Ya. ayah udah nggak bisa apa-apa. Minta mama datang, minta tolong didoakan, minta dituntun, minta dibantu, pokoknya pengen ketemu aja katanya gitu. Emang pada waktu itu si AA memang ngomong kayak gitu ke anak-anak? Ya, Ingin ketemu aku udah sama- bingung. Aku saat itu bingung, karena aku bingung yang siapa yang gantiin pampers saya gitu kan. Yang bersihin, kalau aku pup, kalau aku pipis, saat itu aku bingung siapa gitu. Masya Allah, Kalau mau bayar orang, aku nggak punya nggak punya uang. nggak punya kerjaan. Ya, gitu. lalu terlintas pikiran. Terlintas, aku juga bingung, dia kan kerja, saat itu dia masih kerja gitu. Aku coba ngomong sama anak aku. Aku nggak tahu, tiba-tiba ya dia datang aja ke kosan. Ya aku bilang, aku di situ minta maaf sama dia, minta maaf. Kita sama-sama minta maaf. Sama minta maaf saat itu udah. Cinta ya. Ya kejadian, Itulah cinta. Iya. ya udah seperti ini aku bilang keadaannya. Aku udah nggak bisa merangkak. Udah berapa hari ini aku udah nggak bisa merangkak. Aku berusaha pop, aku cebok sendiri dengan di lantai sendiri gitu. Karena anak aku cowok ya. Iya, beda ya. Iya. Beda. Dua-duanya. Mbak Nita, berpisah sama Mas Fahmi Bo itu 5 tahun ya? Sampai akhirnya memutuskan menikah kembali. Tapi pertama kali datang ke kosan, pertama kali melihat kondisi Fahmi Bo sebagai mantan suami saat itu. Dalam pikiran Mbak Nita itu apa? Pertama kali melihat. Sedih, nangis saya. Oh, nangis. Kok sampai seperti ini gitu, ngedropnya tuh jauh kan. Iya, iya. Pertama saya datang tuh di kosan yang waktu di atas, cuma saya suka gantiin spray, beresin kan. Paling cuma Sabtu Minggu aja saya datang, karena libur kan. Udah, kondisinya masih ketawa-ketawa, ngobrol. Tapi semakin kesini semakin Ini makin drop. Cuman kan saya juga sibuk juga kan, jadi nggak bisa sering ketemu. Ya, pas ibu datang ke sana, mohon maaf, ibu langsung beres-beresin, bersih-bersihin semuanya gitu ya, badan-badannya. Iya. Oh, itu Dan itu aku belum masuk rumah Belum masuk rumah sakit. Nggak mau, diajak nggak mau. belum masuk rumah sakit yang kedua ya. Iya, iya, iya. Aku kan 3 kali sama yang kemarin terakhir tuh. Iya, iya. Yang kedua belum masuk rumah sakit, akhirnya masuk rumah sakit. Nah terus aku kasihan kan dia kerja, malamnya begadang, jagain aku, Iya. paginya dia kerja. Walaupun sama anak-anak ya, anak kadang nemenin gitu. Tapi aku kasihan, nggak tahu terbersih apa, dia bilang, aku berhenti kerja aja biar aku fokus ngurusin kamu. Berarti cinta bener yang tadi Bunda bilang. Cinta nggak sampai begitu. Nggak sampai Perempuan berhenti saking ngurus. cintanya itu. Itu benar. Berarti sebenarnya kalau kita kembali ke
perceraian sebenarnya masih ada hati sayang, Ada cinta ya, tapi semuanya Bu. egois. Iya. Mungkin sih dari si mbaknya ini mungkin dia masih punya rasa cinta. Iya. Akhirnya dia timbul kasihan, dia peduli gitu. Betul. Makanya harus Kalau nggak cinta udah, mah nggak peduli nikah kali lagi. ya. Tanggal 25 November mereka rujuk. Nikah Kita kembali. mau kasih lihat ya, ini dia akhirnya Mbak Dita dan juga Fahmi Bo yang resmi menjadi pasangan suami Suruh istri. istirahat lagi. Rujuk. Gitu kali ya. Senangnya ya ngelihatnya ya. Mas Fahmi Bo sekarang tinggal di mana? Ya. Ya masih di kontrakan aku, yang di atas udah enggak. Kan aku dibantu sama Mbak Melani. Ricardo. Ya, sebesar 800.000 per bulan. Dan aku tinggal nambahin 700.000 per bulan. Jadi agak ringan, jadi ada kamar mandi dalam gitu. Iya. Sampai sekarang ya sama istri. Gimana? Ya sekarang, ibu masih kontrak juga di Saya masih tempat lain. Kenapa nggak tinggal bareng? Satu aja dua-duanya. Atau masih malu-malu? Kenapa nggak tinggal Udah bareng? nikah udah halal. Iya, cuman Udah tinggal satu bareng. kamar. Udah tinggal bareng sekarang, tinggal aja dua. Iya. Cuman masih bolak-balik ke Makanya pasti kontrakan makin yang cinta lama. dong. Kenapa masih Ya mungkin bolak-balik? nungguin Masih itu ada selesai. anak kecil. Ada anak aku yang satu masih tinggal sama ibu gitu. Jadi tiap hari ibu pulang paling 2 jam, 3 jam pulang. Beres. Bersih-bersihin rumah. Oke, Mbak Nita, kan 5 tahun berpisah sama Fahmi Bo. Apa perbedaan yang Mbak Nita lihat setelah 5 tahun berpisah terus sekarang menikah lagi dengan Fahmi Bo? Badannya. Selain badannya masih. Badan. Ya pasti yang beda badannya. Ya mungkin lebih dewasaan sekarang. Cara berpikirnya, tindakannya. Tuh Mas Fahmi Ya. udah Mungkin lebih di jeda 5 tahun itu kita sama-sama introspeksi diri. Ya pokoknya semuanya ada hikmahnya lah kalau aku bilang. Pelajaran buat kita. Ini buat pelajaran saya juga, buat pelajaran ibu. Saat itu mungkin ya lagi emosi ya. Saya pergi meninggalkan ibu juga ya itu salah satu kesalahan besar saya gitu. Baik, kita Inilah. Kenapa? Ya ini maksudnya jadi bahan introspeksi buat kita semuanya gitu. Kalau perempuan itu pasti lebih kebanyakan ya merawat suaminya gitu dalam keadaan apapun. Tapi kalau misalkan laki-laki ketika sudah berjaya terkadang lupa sama siapa yang merawatnya. Ini mohon maaf tidak semua tapi hampir rata-rata seperti itu. Gitu. Kode ya buat yang lagi nonton kode aja dari Dewi Persik ya. Siapa sih yang nontonnya? Yang nggak tahu cuma Dewi Persik aja yang tahu kalau itu ya. Aku tahu sih. Halo sayang, semangat ya. Oh tuh, Dewi. Semangat ya sayang, pokoknya aku selalu mendoakan kamu Kak, sukses. Kak semangat dinasnya ya Kak. Semangat ya sayang dinasnya ya. Oke. Mendamping- Jangan lupa minum jamu biar nggak batuk pilek ya. Dampingi siapa Kak? Hah? Dampingi siapa? Bapakku. Sobat Ambiar, oke kita mau kasih lihat ya. Aku tahu. Siapa Bun? Tahu apa? Apa Bun? Pokoknya ini Panji- emas kawin, emas. Pokoknya Berbeda. Panglima. Oke Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Mas kawin Fahmi Bo, emas 2,1 gram hasil live TikTok. Rujuk dengan mantan istri setelah 5 tahun berpisah. Oh jadi mas kawin ya, jadi 2,1 gram. live di TikTok. Nah, Iya saat itu aku bingung waduh. Mau apa? Kan aku tanya Pak Ustadznya, aku kan sama ibu tuh nggak pernah ngucap kata pisah ya. Kata cerai apa segala macam aku belum pernah. Jadi aku pergi-pergi aja ya. oke. Karena menghindar ribut yang besar-besaran, menghindar ya fisik apa segala macam. Aku mending pergi gitu. Jadi kata Ustadz tetap harus nikah lagi. Aku bilang ada maharnya nggak? Ya terserah semampu lu gitu. Ya udah. Ya aku live TikTok aja 1 minggu. Aku live selama 1 minggu, aku nggak ambil gift-nya. Dapat aku kasih dia. Iya. Berarti sekarang masih ngontrak. Mohon maaf, ini bentar mau kemana? Mau kemana? Bun. Coba pakai berdiri. Bunda pengen cari suami, habis iri lihat ini berdua. Mau kemana sih? Pakai jalan orang belum keluar. Jadi Mas Fahmi ini sekarang kerjanya live TikTok sementara waktu ini. Iya. Ini Bunda Bunda ini sering masuk ke live. Oh Bunda sering masuk Bun. Sering ngasih gift. Makasih Wih cucu Bunda alhamdulillah. Emangnya kalau misalkan live TikTok kayak gitu sehari bisa dapat berapa? Oh, nggak bisa ditentuin. Oh, nggak bisa. Yang penting kita nggak minta ya, nggak minta gift nggak. Pokoknya aku cuma bacain komen aja. Iya. Nah semenjak sakit aku berhenti nyanyi. Biasanya aku sambil nyanyi. Sambil nyanyi, ya. Nah pas sakit aku sampai sekarang belum bisa nyanyi. Ya, bayar kosnya berapa emang bayar kosnya? Sehari berapa? Sehari Bayar apa per kosnya bulanan? 1.500.000 Sebulan. sebulan. Oh. Sobat Ambiar ini kita mau kasih lihat ya. Kemarin selain menjadi
kado bagi kesembuhan, kesehatan dari seorang Fahmi Bo, sang istri ya. Ini menjadi kado terindah, tapi juga dapat kado lainnya dari seorang Raffi Ahmad, kado pernikahan. Luar biasa, kadonya gede banget ya ini ya. Jadi sekarang udah mendapatkan tempat tinggal dari AA Raffi lagi. Masih. Kos itu maksudnya. Raffi baru hari apa? Kemarin hari Rabu. Hari Rabu datang. Ini baru ada opsi nih, dikasih 2 opsi sama Raffi. Ya, yang pertama. Yang pertama dikontrakan rumah, jangan petakan katanya. Cari yang rumah. Iya, iya. Cari yang rumah selama 2 tahun. Oke. Raffi. Opsi yang kedua bayarin rumah salah satu karyawannya Raffi di daerah Citayam. Dibayarin rumahnya maksudnya dibeliin rumahnya? Jadi miliknya Fahmi Bo? Iya katanya. Itu aja yang kedua. Ya pokoknya ini lagi. Doain aja. Wow. Alhamdulillah. Doain aja. Iya. Mas Fahmi Bo mau bilang apa sama Raffi Ahmad dengan segala macam bantuan dari mulai ke rumah sakit sampai sekarang hadiah pernikahannya? Ya pokoknya aku nggak henti-hentinya berucap rasa syukur ke Raffi atas pertolongan Allah melalui tangan Raffi. Aku dibantu pengobatan sampai sekarang aku nih masih udah bisa duduk seperti ini. Yang tadinya aku terdiam aja di kamar, cuma melihat atas kiri kanan nggak bisa gerak ya. Aku alhamdulillah, aku cuma bisa mendoakan agar Raffi beserta keluarga besarnya diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Semua karyawannya, Ya. semua kru-krunya Raffi, teman-temannya Raffi semua aku doain. Yang bantuin aku juga aku doain semua. Amin. Biar diberi kesehatan. Amin. Sebuah pengingat di hari Jumat, badai pasti berlalu. Kita kembali saat lagi. Yang penting sehat dulu. Di Pagi-Pagi Ambiar, Fandri untuk mengklarifikasi karena kita memberikan ruang dan juga waktu untuk menanggapi apa yang disampaikan mantan pacarnya yang mengaku bahwa mendapatkan kekerasan dari Fandri. Fandri, kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak. Jadi Fandri, apa yang terjadi? Karena mantan pacar kamu bilang dia mendapatkan kekerasan secara fisik dari kamu. Semua tuduhan itu adalah fitnah untuk saya. Karena selama saya berhubungan dengan dia selalu menyakiti dirinya sendiri ketika saya pengen, aku nggak mau lagi sama kamu. Oh dia langsung ngamuk-ngamuk, langsung tantrum, langsung jedot-jedotin kepalanya ke dinding, terus mukul-mukul apalah, ambil pisau kalau apa. Dan sampai akhirnya yang lebam-lebam yang dia bilang itu adalah dia mencoba untuk membunuh diri dengan melompat dari balkon apartemen. Oke, tahan sebentar ya. Zaman itu ya. Wulan itu kemarin ketika berbicara di sini dia bilang dia punya bukti dan dia melaporkan kamu ke pihak polisian dengan bukti yang dia miliki. Sementara kamu di sini buktinya itu foto-foto yang lebam-lebam. betul. Sementara kamu di sini bilang bahwa itu adalah fitnah yang dia lontarkan. Ketika kamu menyampaikan bahwa apa yang disampaikan itu adalah fitnah, kemudian kamu bilang bahwa dia menyakiti dirinya sendiri, ini juga bisa dibilang bahwa ini adalah fitnah juga disampaikan oleh kamu. Dia pun bisa berkata seperti itu. Saya punya bukti dia menyakiti dirinya sendiri, setiap dia tantrum dia mukul-mukul. Ada videonya? Saya ada videonya. Tadi aku lihat ya. Oke, baik. Memang sesering apa frekuensi kalian berantem? Padahal kalian pacaran cuma 1 tahun ya? Almost every day. Setiap hari? Ada aja, aku kan orangnya tenang-tenang aja. Itu kan tadi di video itu kan setiap hari ganti baju tuh. Setiap hari ganti baju, setiap hari seperti itu. Itu kenapa berantem terus atau gimana? Iya karena ada aja gitu. Misalnya kayak dia mau dipeluk misalkan gitu loh. Karena kita tinggal bareng kan. Karena kenapa aku tinggal bareng pun karena dia ngajak, dia nawarin untuk kerja sama dia dan memberikan apa yang saya inginkan. Dan, jadi saya dimingi-mingi itu. Akhirnya karena kamu pengen dapat pekerjaan kamu mau. Ya karena saya putus menganggur pun karena dia juga. Karena dia sering bolak-balik ke Padang, bahkan ketika bapaknya meninggal pun 2-3 hari kemudian dia mau ke Padang, mau
aku mau butuh pelukan kamu, aku nggak ada lagi tempat sandaran dan bla 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 bla. Terus aku udah bilang, sayang, bapak kan baru meninggal, kamu tuh harusnya di sana dulu seminggu 2 minggu paling enggak aku harus ketemu kamu paling enggak ini gitu. Fandri, jadi poinnya tuh intinya adalah apa? Maksudnya nggak mau ditinggalin. Emang Fandri kenapa mau ninggalin dia? Sedangkan dia sendiri kan sudah bilang bahwa jiwa raga udah dikasih ke Fandri. Semuanya sudah dikasih ke Fandri. Kan berarti otomatis secara kehormatannya udah dikasih ke Fandri. Oke, maksudnya begini ya. Maksudnya dalam arti kata perhatian, waktu yang dia berikan. Belum. Iya, terus gimana Fandri? Fandri sendiri gimana? Merasa kehormatannya udah dikasih katanya ke Fandri. Ya, aku bukan orang yang pertama. Aku bukan orang yang pertama. Maksudnya pertama pacaran sama Wulan maksudnya Oh ya? ya, bukan orang yang pertama pacaran dengan Wulan. Oke. Fandri begini, bukti Wulan punya, kamu pun punya. Apakah kalau misalnya merasa sama-sama punya bukti, sama-sama punya kesalahan lah ya, dan memilih untuk mengakhiri hubungan ini, kalian berdua kan sama-sama memilih untuk mengakhiri kan? Apakah ya udah deh, kenapa nggak diomongin baik-baik aja sih? Aku udah ngomong baik-baik. Aku bilang, sayang, aku ini bukan siapa-siapa. Aku nggak ada yang bisa dibanggakan. Kamu kan masih muda, kamu berprestasi. Cari dong orang yang bagus, maksudnya yang bekerja, yang berpangkat. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Karena mamanya pengen dapat yang lebih bagus. Ya, aku selalu ingetin. Jadi aku nggak mau, aku cuma mau sama kamu aja. Jadi kayak kamu minder gitu ya, ada perasaan itu. Ya. Oke. Jadi ini tuh Jadi dia bilang ada perasaan minder karena dari orang tuanya tuh menginginkan yang lebih daripada Fandri gitu. Nah, jadi sekarang ini titik terakhirnya seperti apa kalau masing-masing begini kan nggak selesai-selesai nih? Kalau saya pribadi, saya pengen, aku pun pengen hidup tuh tenang gitu loh, tanpa masalah, dan pengen damai-damai aja sebenarnya. Cuma karena dia seperti itu ya. Kamu takut? Nggak takut, maksudnya aku serahin ke dia aja. Kalau dia mau melapor ya udah silahkan. Ya, gitu. nggak, maksudnya kenapa kamu tidak mau berhubungan aja, kan kalian so sweet gitu ya, lucu. Nah, bersama lagi, ada rasa ketakutan atau memang udah nggak sayang lagi, nggak cinta lagi? Dari awal sebelum sejauh ini aku bilang dari cara baik-baik, aku tuh nggak bisa sama kamu. Karena aku ada wanita yang dipermasalahkan kan sama dia. Itu tuh aku udah 2 tahun lebih dulu kenal. Fandri, maaf. Kalau kamu nggak bisa sama Wulan, ya sudah, kenapa nggak langsung pergi aja? Nah, dia ketika aku mau pergi dia selalu ngancam bunuh diri. Aku nggak mau kamu tinggalin. Pokoknya ada gitu drama-drama yang dia bikin, ambil pisau lah. Pokoknya setiap aku. Kamu takut lah ya, serem ya? Iya, jadi aku khawatir kan sama dia. Nanti kalau ada apa-apa sama dia, aku yang disalahkan. Makanya aku selalu membela diri. Maksudnya itu selalu menenangkan dia gitu loh. Akhirnya aku nggak bisa pergi gitu. Oke, Fandri, kita mau kasih lihat ini, kemarin juga Wulan sempat bilang bahwa dia menduga kamu berselingkuh dengan wanita lain. Emang gitu? Enggak. Maksudnya gimana tuh Fandri? Jadi kan aku sebelum kenal Wulan ini aku udah dekat sama wanita yang aku bilang. Nah, aku bilang sama wanita yang dekat sama aku tuh, aku ada project sama Wulan. Buat single aku sama dia. Nah, aku bilang, aku cuma sebatas single udah. Aku nggak ada niat buat deketin Wulan sampai akhirnya dia baper gitu loh. Ya, terus. Nah, tapi kan ketika kamu datang ke sini, kamu bilangnya kan ada hubungan sama Wulan. Apakah itu gimmick awalnya kalian buat? Aku pengen niat dari awal aku tuh memang gimmick, cuman dianya menganggap itu beneran. Apakah perempuannya inisialnya E? Ya, benar. Apa inisialnya? Barusan dibilang. Inisial. Jadi karena dia susah ditinggalkan, aku berkompromi nih sama si E. Kalau nanti kita bilang aja kamu hamil dan bla bla bla, biar dia feel. Ya, supaya dia pergi. Ya, biar dia pergi. Nah, pas dia tahu, dia semakin menggebu-gebu, nggak mau ditinggal. Tapi ketika dari awal mungkin kalian berdua sudah ngomongin perjanjian bahwa itu gimmick secara lisan. Dianya nggak mau karena mungkin dia sudah kecintaan gitu bahasanya ya. Kenapa ketika saat itu juga kenapa kamu lanjutkan sama dia? Nah, karena ya kembali lagi setiap saya mau pergi dengan cara baik-baik, ngomong baik, ngancam bunuh diri. Tapi Fandri, maaf ya. Belum ada apa-apa ya. Kalau kamu bikin alasan
Kalau kamu bikin alasan bahwa kamu ada hubungan spesial dengan orang lain yang begitu jauh hubungannya, sudah terlampau jauh hubungannya, hanya untuk membuat pasangan kamu ilfil, buat saya sih agak aneh. Maaf ya, saya bukan menjudge. Tapi kalau buat saya, membuat alasan seperti itu kok, kenapa harus mengikut sertakan orang lain untuk mengakhiri hubungan kamu? Ya, karena selama ini kan handphone saya disadap. Dia ngeretas data pribadi saya semuanya, dan saya pura-pura bodoh aja. Setiap saya menunjukkan, kamu masukin ini ya, bongkar-bongkar handphone aku ya. Tahu dari mana kamu bahwa dia bisa meretas atau menyadap handphone kamu? Karena pernah kedapatan sama saya di handphone kan, terakhir login di mana. Nah, di situ ada handphonenya dia, iPhone 16. Oke. Sedangkan saya kan 15 nih. Nah, ada di situ. Oh jadi bisa ya? Emang bisa ya? Itu. Artinya kamu menggunakan segala cara untuk bisa mengakhiri hubungan Ya, dan dia pun menggunakan segala cara untuk bisa mempertahankan saya. Baik, kita mau kasih, mau kasih lihat sebentar ya. Ini pun yang dia sampaikan kemarin bahwa dia juga sudah melakukan berbagai cara agar kamu bisa bersama dia, termasuk masalah materi. Kita kasih lihat dulu. Ada yang mau kamu tanggapi? Ada yang ditanggapi. Oke. Jadi permasalahan awalnya itu adalah karena dia sering bolak-balik ke Padang, nyamperin saya. Bahkan saya bilang tadi, ketika bapaknya meninggal pun dia nyamperin saya. Dan akhirnya kan saya dilarang sama abang saya. Saya sebelumnya kan kerja sama Bang Fomal. Nah setelah itu Bang Fomal mutus kerjaan karena saya tidak bisa dibilangin. Akhirnya saya nganggur dong karena si W ini. Nah setelah itu 2 bulan dia sering ajak aku ke Jakarta. Sampai akhirnya aku ulang tahun, dia bilang ulang tahun di sini aja mau dirayain. Aku niatnya cuma 5 hari di Jakarta mau balik. Nah pas aku mau balik itu dia nahan. Kamu kerja sama aku aja. Nanti kebutuhan kamu, gaji bulanan kamu, sama kayak semua yang kamu inginkan, aku penuhi. Dan akhirnya aku menerima dong gitu loh. Ya karena dapat kerjaan Nah, lah. terus tinggallah di rumahnya dia. Dan dia memberikan segalanya memang, dan itu kan sesuai kesepakatan kita. Baik, Fandri, sayangnya waktu kita tidak banyak. Sama-sama sudah dewasa, punya konsekuensi masing-masing. Sayangnya Wulan melaporkan kamu ke pihak polisian. Tapi sebelum itu kita berharap ada pertemuan di antara kalian berdua untuk bisa menyelesaikan baik-baik. Kita kembali saat lagi tetap di Pagi Bagi Ambiar. Terima kasih banyak untuk semua bintang tamu kita. Seskap ya. Ya, tadi itu sebenarnya. Ya, Seskap. Terima kasih ya, baik, dan terakhir di Pagi Bagi Ambiar, Taufik Rahman untuk masyarakat di Aceh. Silakan Taufik. Ya Habibullah, Ya Rasulullah, kasih kebalanya negeri. Ya Habibullah, Ya Rasulullah, kasih kebalanya